wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Gani. Saya berasal dari kelas 72 SMK Semak Padang. Pada kali ini izinkan saya memberikan cara membaca katalog yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrian Gani. Saya berasal dari kelas 72 SMK Semak Padang. Pada video kali ini saya akan memberikan cara membaca katalog bahan kimia dengan baik dan benar. Oke, sebelumnya apa sih itu katalog bahan kimia? Katalog bahan kimia merupakan suatu rekaman atau daftar bahan kimia yang dimiliki oleh suatu penyedia bahan kimia yang disusun menurut aturan atau sistem tertentu berkaitan dengan bahan kimia tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira bentuk katalog itu seperti ini ya, teman-teman ya. Teman-teman, kita langsung saja ke contohnya. Di sini saya mengambil contoh bagi katalognya itu dengan bahan kimia eriochrome black tea. Nah, bahan kimia ini memiliki nomor katalog dengan 1031770. Nah, teman-teman, di katalog ini bahan kimianya itu memiliki dua rumus ya, teman-teman, yaitu rumus molekul dan rumus struktur. Sebelumnya rumus kimia itu dibagi menjadi tiga, yaitu rumus molekul, rumus empiris, dan rumus struktur. Nah, rumus molekul itu dibagi juga menjadi dua, yaitu rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Nah, rumus molekul unsur itu adalah rumus yang menyatakan gabungan-gabungan atom yang sama. Contohnya O2 dan Cl2. Sedangkan rumus molekul senyawa adalah rumus senyawa yang tersusun dari dua atom atau lebih yang berbeda dan membentuk molekul. Contohnya H2O dan NaCl. Nah, teman-teman, di bahan kimia ini memiliki rumus molekul yaitu C20, H12, N3, NaO7S. Nah, teman-teman, selain bahan kimia ini memiliki rumus molekul, di sini bahan kimianya juga memiliki rumus struktur. Rumus struktur itu adalah representasi grafis dari struktur molekul yang bagaimana tersusun seperti rangkaian itu ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri kayak ginilah rumus strukturnya. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke poin berikutnya, yaitu di sini poinnya yang pertama yaitu case number. Dengan case number 1787/61/7. Nah, sebelumnya apa sih itu case number? Case number atau Chemical Abstract Service adalah indeks atau registrasi khusus senyawa kimia yang diadopsi secara internasional, sehingga ini memungkinkan untuk mengidentifikasi senyawa kimia secara spesifik. Jadi teman-teman, di katalog bahan kimia ini, bahan kimianya itu memiliki case number 1787/61/7. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke poin berikutnya, yaitu EC number. Nah, EC number ini terletak di sebelah case number. Nah, sebelumnya apa sih itu EC number? EC number atau ENIAC adalah nomor registrasi bahan kimia dari Eropa. Nah, bahan kimia ini di katalog memiliki EC number 217-250-3. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke poin berikutnya, yaitu poin berikutnya itu massa molar. Nah, di sini posisi massa molar itu terletak di bawah EC number dengan lambangnya itu M. Nah, sebelumnya apa sih itu massa molar? Massa molar adalah massa 1 mol suatu zat adalah massa zat tersebut yang sesuai dengan AR-nya atau MR-nya dinyatakan dalam gram. Nah, bahan kimia ini teman-teman memiliki massa molar yaitu 461,38 G per mol.
Nah teman-teman, mari kita langsung saja ke poin berikutnya, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah di bahan kimia Eriochrome Black Tea ini memiliki dua sifat kimia dan satu sifat fisika. Apa saja sih sifat-sifat kimia? Nah jadi sifat kimia itu ada tiga. Yang pertama kelarutan atau solubility, dua pH value, tiga kejenuhan atau saturation concentration. Nah kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu sifat kimia. Nah bahan kimia ini atau Eriochrome Black Tea ini memiliki sifat kimia pertama, yaitu solubility in H2O 50 gram per L di 20 derajat Celcius, yang artinya bahan kimia ini larut di dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah di katalog bahan kimia ini memiliki sifat kimia pH value yaitu 3,7, 10 G per L di H2O atau di air dengan suhu 20 derajat Celcius. Nah bahan kimia ini pada katalog memiliki sifat fisika yaitu bulk density yaitu atau kekerasan yaitu 400 sampai 600 kg per meter kubik. Nah sebelumnya sifat fisika itu dibagi menjadi 11, yaitu terdiri dari 1 indeks bias atau refractive index, 2 tekanan uap vapor pressure, 3 massa jenis speed density, 4 kekerasan bulk density, 5 explosive limit, 6 titik nyala atau flash point, 7 titik leleh melting point, 8 titik didih boiling point, 9 suhu bakar atau ignition temperature, 10 daya hantar atau electricity, 11 moment dipole. Nah bahan ini dapat digunakan di metal indikator yaitu 0,05% sampai 0,5% di etanol yaitu 96% atau 1 banding 100 NaCl atau 1 banding 200 saccharose. Nah kita langsung saja ke poin berikutnya, yaitu WGK. Nah WGK ini berada di posisi sebelah kanan rumus struktur di bawah nama bahan kimianya itu. Nah di sini WGK itu menunjukkan WGK 2. Sebelumnya apa sih itu WGK? WGK Wassergefährdung kelas C atau bisa disebut dengan WHC Water Hazard Class, merupakan klasifikasi dampak atau pengaruh negatif bahan kimia terhadap karakteristik air, baik secara fisika, kimia maupun biologi. Nah WGK ini terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah yang pertama itu kelas 0, yaitu potensi bahayanya itu tidak berbahaya. Yang kedua itu kelas 1 sedikit berbahaya, kelas 2 itu berbahaya, dan kelas 3 sangat berbahaya. Nah pada katalog bahan kimia ini ditunjukkan bahwa WGK-nya itu WGK 2 yang artinya berbahaya bagi dampak atau pengaruh negatif bahan kimia terhadap karakteristik air. Nah teman-teman, langsung saja kita ke poin berikutnya, yaitu GHS. Untuk GHS ini posisinya itu berada di bawah WGK. GHS itu artinya Global Harmonic System. GHS itu adalah suatu pendekatan universal dan sistematik untuk mengidentifikasikan atau mengklasifikasikan bahaya kimia dan mengkonfirmasikan bahaya tersebut pada label dan lembar data keselamatan. Nah teman-teman, untuk GHS bahan kimia ini yang pertama yaitu irritation atau artinya iritasi untuk mata, dan kedua yaitu chronic aquatic toxicity atau sangat toksik untuk lingkungan perairan. Selanjutnya poin berikutnya yaitu kata sinyal. Nah di sini kata sinyalnya itu adalah warning. Nah kata sinyal itu dibagi menjadi dua, yaitu danger atau warning.
yang menyatakan perhatian terhadap bahaya, membedakan tingkat bahayanya. Nah, di katalog bahan kimia ini memiliki kata sinyal yaitu warning. Nah, teman-teman, di katalog bahan kimia ini memiliki pernyataan bahaya dan pernyataan kehati-hatian. Untuk pernyataan bahaya dilambangkan huruf H, dengan pernyataan kehati-hatian dilambangkan huruf P, dan diikuti oleh kode-kode tertentu. Nah, teman-teman, pernyataan bahaya dan pernyataan kehati-hatian ini juga diikuti oleh kombinasi angka-angka. Setiap angka mewakili sebuah frasa yang menunjukkan bahaya dan informasi kehati-hatian dari senyawa tersebut. Contohnya, jauhkan dari sumber api, simpan di dalam wadah tertutup rapat, dan hindari kontak dengan air. Yang pertama, teman-teman, di katalog bahan kimia itu kode awalnya itu H319, yaitu pernyataan bahaya. H319 pernyataan bahayanya itu adalah menyebabkan gangguan mata berat. Nah, kode pernyataan bahaya selanjutnya yaitu H411, yang artinya yaitu beracun untuk kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu dengan pernyataan kehati-hatian. Untuk pernyataan kehati-hatian itu dilambangkan huruf P dan diikuti oleh kode-kode tertentu. Nah, di sini di katalog bahan kimianya itu dituliskan yaitu P273. Nah, untuk P273 itu yaitu artinya yaitu hindari melepaskan ke lingkungan. Nah, untuk pernyataan kehati-hatian yang selanjutnya yaitu di katalog bahan kimia itu bertuliskan P305 ditambah P351 ditambah P338. Nah, untuk pernyataan kehati-hatiannya itu yang berartikan jika terkena mata, bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lep kontak jika ada dan mudah dilakukan, lanjutkan membilas. Nah, mari kita langsung ke poin berikutnya, yaitu di bawah GHS tersebut bertuliskan poin LD50 oral rat 17590 mg per kilogram. Nah, sebelumnya LD50 tersebut adalah ukuran toksisitas. Toksisitas adalah pernyataan kemampuan racun yang menyebabkan timbulnya gejala keracunan. Toksisitas ditetapkan di laboratorium, umumnya menggunakan hewan coba dengan cara ingesti, pemaparan pada kulit atau injeksi, 3 inhalasi, 4 GVG atau meletakkan bahan dalam air atau udara pada lingkungan hewan coba. Nah, di sini ukuran toksisitas tersebut dibagi menjadi 4, yaitu LD50 dan LC50, ED50 dan ambang dosis. Nah, untuk di katalog bahan kimia ini bertuliskan LD50. Nah, LD50 tersebut adalah lethal dose 50, yaitu jumlah dosis efektif senyawa kimia yang mampu menyebabkan kematian 50% populasi hewan coba yang terpapar dengan berbagai cara, dinyatakan dengan satuan miligram per kilogram berat badan. Semakin tinggi LD50, semakin rendah adalah toksisitas. LC50 adalah lethal concentration 50, yaitu konsentrasi senyawa kimia dalam lingkungan air dan udara yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi hewan coba dalam jangka waktu tertentu, dinyatakan dengan satuan mg per L per million atau ppm. Selanjutnya yaitu ada ED50, effective dose 50, dosis yang menyebabkan efek spesifik selain mematikan pada 50% hewan. Nah, selanjutnya itu ada ambang dosis. Ambang dosis adalah tingkat dosis rendah ini di mana tidak ada efek yang dapat diamati. Ambang batas diperkirakan ada untuk efek tertentu seperti efek toksik akut, tapi tidak untuk yang lain. Nah, di sini untuk ukuran toksisitasnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu oral, dermal, inhalasi. Nah, di oral itu LD50 mg per kilogram berat badannya. Nah, untuk klasifikasinya tersebut terdiri dari super toxic, extremely toxic, very toxic, moderately toxic, dan sickly toxic.
Untuk super toxic yaitu LD50 itu kecil dari 5, sedangkan extremely toxic yaitu 5 sampai 50, dan very toxic yaitu 50 sampai 500, dan moderately toxic yaitu 500 sampai 5000. Nah, untuk sickly toxic ini yaitu lebih besar dari 5000. Nah, di katalog bahan kimia ini teman-teman bertuliskan dengan LD50 oral rat 17.590 mg per kilogram, yang artinya itu adalah tergolong ke sickly toxic. Nah teman-teman, mari kita langsung saja ke poin berikutnya. Di bawah LD50 tersebut bertuliskan LGK 10 sampai 13. Nah, LGK ini adalah kelas penyimpanan bahan kimia tersebut. Di sini kelas penyimpanan bahan kimia itu terdiri dari angka 1 sampai angka 13. Nah, untuk setiap angka itu memiliki arti masing-masing. Contohnya 1 yaitu bahan mudah meledak, dan 2A gas bertekanan cair dan terlarut, dan 2B pada gas kecil bertekanan di kaleng-kaleng aerosol. Nah, untuk di katalog bahan kimia tersebut bertuliskan LGK 10 sampai 13. Artinya LGK 10 cairan yang mudah terbakar jika tidak termasuk di dalam kelas 3A atau 3B. Nah, 3A tersebut yaitu cairan yang mudah terbakar, titik nyalanya itu di bawah 55 derajat Celcius. Dan 3B itu cairan yang mudah terbakar, FB, VB, V, A3. Nah, selanjutnya yaitu LGK 11 yaitu padatan yang mudah terbakar. LGK 12 cairan yang tidak mudah terbakar di dalam kemasan yang tidak mudah terbakar. Ke-13 yaitu padatan yang tidak mudah terbakar di dalam kemasan yang tidak mudah terbakar. Oke teman-teman, mari kita langsung saja ke poin berikutnya. Poin berikutnya yaitu di bawah LGK tersebut bertuliskan HS strip no 3204-1900. Nah, HS tersebut merupakan HS kode. Itu HS adalah Harmonized System, adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Nah, berarti di situ adalah HS kode tersebut adalah 3204-1900. Juga teman-teman, di samping poin HS tersebut dituliskan dengan disposal 3. Disposal tersebut adalah cara pembuangan limbah tersebut. Teman-teman, di bawah poin HS tersebut bertuliskan poin ADR strip RID UN 3077 dan kode beberapa tulisan lainnya. Poin tersebut merupakan data transportasi bahan kimia tersebut. Teman-teman, di sebelah kanan katalog bahan kimia tersebut bertuliskan ACS reak pH eur. Nah, ACS tersebut merupakan grade bahan kimia. Grade bahan kimia ini dibagi juga beberapa, yaitu grade ACS, grade reagen, grade USP, grade NF, grade laboratorium, grade purified grade, dan grade teknis. Nah, di katalog bahan kimia tersebut memiliki grade ACS. Grade ACS digunakan untuk penelitian pada makanan, obat, atau untuk prosedur yang memerlukan kemurnian dengan tingkat 95%. Oh ya teman-teman, di sudut kanan katalog bahan kimia tersebut ada gambar GHS iritan dan juga environmental hazard. Oke teman-teman, sekian pembacaan katalog bahan kimia saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan di video ini, kurang penjelasan atau kesalahan dalam pembuatan video dan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Saya mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk tim DDKA SMK Semak Padang telah menyajikan materi katalog bahan kimia.
Saya Febri Gani, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.